Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bersama lagi dengan saya Rahma Sulistioningse, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Kristen Pedan Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Dalam hal ini, di jurnal refleksi ini menggunakan model refleksi 4F. Untuk F yang pertama yaitu fact atau peristiwa, F yang kedua feeling atau perasaan, F yang ketiga finding atau pembelajaran, F yang keempat future atau penerapan. Kemudian untuk F yang pertama atau fact atau peristiwa, pada modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mengawali pembelajaran pada modul ini dengan terlebih dahulu mengikuti pretest pada modul 3 pada LMS Program Guru Penggerak. Kemudian saya mempelajari materi secara mandiri pada LMS. Di sisi lain, atau di sesi mulai dari diri hingga sampai eksplorasi konsep. Selanjutnya, saya mengikuti sesi diskusi dan presentasi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Ibu Dwi Setiawati selama 2 kali pertemuan secara daring. Kemudian, untuk dokumentasi ruang kolaborasinya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Pada modul 3.1 ini, sebelum mempelajari materinya, saya cenderung membuat keputusan tanpa menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Selain itu, saya juga tidak memahami tentang perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Saya merasa sangat senang karena telah mendapat pengetahuan tentang prinsip pengambilan keputusan dan bagaimana membuat keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dengan memprioritaskan kepentingan murid. Saya juga merasa lega karena pengetahuan yang saya dapatkan pada modul ini dapat mempermudah saya dalam melakukan pengambilan suatu keputusan mulai dari lingkup terdekat, yakni lingkungan kelas, sampai dengan lingkungan sekolah di mana tempat saya berada. Kemudian untuk F yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Adapun pembelajaran yang ada, saya mendapatkan pada implementasinya di sini, saya dapat pada modul ini yaitu terdapat 9 langkah yang dapat kita lakukan dalam pengambilan keputusan, dan menguji keputusan akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan.
Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemudian untuk berikutnya, findings atau pembelajaran di sini secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu 1. Individu lawan kelompok atau individu versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Menurut Kidder 2009, ada 3 prinsip yang dapat membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kemudian, untuk berikutnya, yaitu hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau individual dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada sesuai dengan pengambilan keputusan yang ada. Kemudian berikutnya yang keempat adalah future atau penerapan. Dalam penerapannya, setelah mempelajari modul ini, saya mendapat wawasan baru tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, maka dari itu di masa yang akan datang, saya akan berusaha untuk menerapkan prosedur khusus, yakni 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid. Kemudian memperbanyak praktik baik dan pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur, dimulai dari ruang lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat di mana saya berada. Kesimpulannya dari hal tersebut, di dalam suatu pengambilan keputusan yaitu merupakan panduan, bukan sebuah metode yang kami lakukan dalam pengimplementasiannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar menjadi lebih baik. Semakin sering kita berlatih menggunakan, kita akan semakin terampil dalam mengambil suatu keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Demikian pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam dan semangat selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.